Meninggal karena wabah penyakit apakah mati syahid? Nah, ini juga satu masalah yang memang sangat patut ditanyakan karena wabah ini perlakuannya, ya perlakuan terhadap orang yang meninggal sangat berbeda. Dan juga wabah ini kalau kita melihat di sejarah Islam yang ada, bahkan sejarah dunia, mirip-mirip dengan ada satu penyakit yang disebut dengan taun, ya, yang sangat dikenal dan pernah terjadi dalam sejarah kaum muslimin ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, ya, di tahun ke-18 Hijriah, dan secara khusus di daerah Amwas. Dan apakah mati dengan wabah penyakit corona ini, yang mana penyakit ini tidak hanya menimpa orang-orang kafir saja tapi juga menimpa umat Islam? Apakah ketika umat Islam, seorang dari muslim atau muslimah meninggal dunia, apakah dia tergolong mati syahid? Ya. Mati syahid dalam Islam adalah mati yang paling mulia. Dan Nabi kita SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan kepada para sahabatnya, "Madza ta'udduna asy-syahid fikum?" Yang mana kalian anggap mati syahid? Lalu para sahabat mengatakan yang meninggal dalam perjuangan fisabilillah. Kata Nabi SAW, kalau begitu sangat sedikit di antara umatku yang mati syahid. Lalu para sahabat mengatakan, kalau begitu siapa wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menyebutkan berapa di antaranya. Beliau mengatakan, man qutila fisabilillah fahuwa syahid. Lalu man mata fisabilillah, dalam perjuangan fisabilillah, apapun bentuknya, entah dalam peperangan jihad ataupun yang lainnya, dikatakan mati syahid. Lalu beliau mengatakan man qutila fit taun, siapa yang meninggal dalam taun juga mati syahid. Wa man mata fil taun fahuwa syahid, siapa yang meninggal dunia karena wabah taun maka juga dikatakan mati syahid. Lalu man mata fi al-batn, siapa yang meninggal dunia karena penyakit perut, ya sakit perut, maka dia juga dikatakan mati syahid. Dan man mata fil atau al-ghariq, ya dia juga mati syahid, mati karena tenggelam. Kesemuanya dikatakan syahid. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan berapa di antaranya mati karena ditimpa bangunan atau sesuatu dari atas, juga dikatakan mati syahid. Pertanyaan besarnya adalah, apakah wabah corona ini juga sama dengan taun? Ya, taun itu kalau dalam bahasa Indonesia yang sudah diambil juga, yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, taun, ya kalau dalam kamus besar itu taun, ya taun. Taun ini wabah yang ada yang mengatakan ya mirip dengan kolera, ada yang mengatakan penyakit pes, ya sebabkan tikus dan yang lainnya. Di sini disebutkan ya beberapa hal yang membedakan antara taun dan wabah corona dan penjelasan tentang taun. Ala kulli hal, ya para ulama kita berbeda pendapat apakah disamakan antara taun dengan wabah corona ini. Setelah mereka sepakat bahwa orang yang meninggal dunia karena taun, maka dia dikatakan mati syahid berdasarkan hadis tadi dan hadis-hadis yang lainnya. Di antara dalil yang mengatakan atau orang yang mengatakan dibedakan antara taun dengan wabah yang lain, karena Nabi kita SAW pernah mengatakan salah satu kekhususan Madinah adalah la yadkhuluha at-taun, tidak akan masuk ke kota Madinah penyakit taun. Dan kita tahu hari ini di Madinah pun wabah corona ini masuk dan sebagian sudah menjadi korbannya. Tidak sedikit sudah menjadi korban di kota Madinah. Karena itu ini menjadi dalil sebagian ulama kita bahwa ada sisi perbedaan antara taun dengan wabah corona. Namun jika melihat hadis-hadis tentang wabah secara umum, ya memang ada kabar gembira bagi mereka yang meninggal dunia ketika ditimpa wabah lalu bisa bersabar, bahwa mereka pun akan mendapatkan pahala syahid fisabilillah. Ya, atas dasar itulah banyak ulama kita, tidak sedikit ulama kita yang menganggap bahwa orang yang mati karena wabah corona pun akan mati syahid jika memenuhi syaratnya. Apa itu syaratnya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di sini disebutkan Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi SAW,
tentang taun. Lalu Nabi SAW mengatakan dia adalah azabun yab'atsuhu Allah Ta'ala ala man yasha, yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada siapa yang Allah inginkan. Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Kalau dia menimpa orang beriman, maka dialah rahmat Allah kepadanya. Dia meninggal dalam keadaan yang baik. Laisa min ahadin yaqa'u at-ta'un fayamkusu fi baladihi. Ini satu syarat yang penting diperhatikan. Tidaklah seseorang yang ditimpa oleh penyakit taun atau wabah, ya. Sekali lagi sebagian ulama kita menyebutkan wabah secara umum. Ya, termasuk di dalamnya mereka mengatakan corona ini. Fayamkusu fi baladihi, lalu dia tetap tinggal di rumah, di daerahnya, di kotanya. Di sini periwayatan Bukhari. Sebagian menukil hadis ini dan mengatakan dalam riwayat Bukhari ada kata-kata fayamkusu fi baitihi, tinggal di rumahnya. Ya, dan ini menjadi dalil tidak keluar rumah. Perlu kami sampaikan bahwa dalam Sahih Bukhari lafadznya adalah fayamkusu fi baladihi, bukan fayamkusu fi baitihi. Adapun periwayatan fayamkusu fi baitihi, tinggal di rumah, hanyalah periwayatan Imam Ahmad dan tidak dalam periwayatan Imam Bukhari. Walaupun sebagian mengatakan bahwa riwayat Imam Ahmad itu pun bisa diartikan orang yang tinggal di rumahnya secara khusus pun memiliki fadilah, keutamaan bersabar terhadap penyakit ini. Bukan sekadar orang yang tidak mau keluar dari kotanya. Ya, dan ini juga sekaligus menjadi dalil bahwa ketika ada wabah seperti ini, jangan kita berpindah tempat, ya, berpindah wilayah yang bisa menyebabkan lebih tertularnya wabah ini. Sabiran muhtasiba, dia bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dia sadar bahwasanya tidaklah musibah itu menimpahnya kecuali yang telah Allah tetapkan. Illa kana lahu mithlu ajri syahid, kecuali dia akan mendapatkan pahala mati syahid. Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala menjelaskan hadis ini, bahwa hadis ini menjelaskan bahwa orang akan mendapatkan mati syahid ketika dia bersabar dengan musibah tersebut. Ada 3 orang yang akan mendapatkan pahala syahid. Siapa itu? Pertama, orang yang memiliki sifat yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu dia ditimpa penyakit taun lalu dia bisa bersabar. Ya. Yang kedua, terjadi taun, kemudian ia tidak meninggal karena taun tersebut. Ya. Dia tidak meninggal karena penyakit taun. Walam yamut bihi, aw lam yaqa bihi aslan, atau ya dia tidak terkena taun tapi dia bersabar tidak keluar dari daerahnya, maka nanti ketika dia meninggal dunia pun dicatat sebagai orang yang mati syahid. Yang kita mau ambil faidah dari hadis ini adalah sikap untuk menahan diri, tidak menjadi penyebab tersebarnya wabah ini, bersabar dengan hal ini di antara sifat-sifat orang-orang yang akan dijamin mendapatkan pahala syahid fi sabilillah.